Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Perdebatan semakin malam semakin panas ya. Kita akan masuk ke tema yang lebih dalam tentang pembentukan partai super terbuka. Apakah ini kemudian insting politiknya Pak Jokowi melihat bahwa ada perpecahan di internal PDI Perjuangan. Klaimnya Bang Ade Armando. Nah, kita bacakan dulu pernyataannya Pak Jokowi soal wacana partai super terbuka. Berikut ini. Kita baca bersama. Ya, di layar, silakan. Partai terbuka yang super terbuka, yang nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya dan itu betul-betul partai milik bersama. Itu pernyataannya Pak Jokowi ya, ketika ditanya lagi menimang untuk membentuk partai super terbuka. Partai super terbuka yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini dan ternyata tahu-tahu sudah diambil atau sudah diakomodir oleh PSI yang kurang lebih menurut saya konsepnya hampir mirip-mirip. Tetapi dimodifikasi sedikit oleh apa PSI seperti itu. Itu pernyataannya Pak Jokowi tanggal 5 Maret 2025. Beberapa hari yang lalu ya. Saya mau ke Bang Freddy terlebih dahulu sebagai Wakil Ketua Umum Projo. Motif Pak Jokowi ingin membangun partai super terbuka ini apa? Apakah ingin menandingi PDI Perjuangan memang? Langsung aja saya tanya. Jadi tadi kan ada Pak Jokowi udah menyampaikan kepada relawan. Kebetulan saya ada di situ waktu Pak Jokowi menyampaikan itu ya. Jadi tahu persis kita Pak Jokowi mengatakan bahwa ini memang perenungannya kurang lebih selama menjadi presiden. Ya, selama menjadi presiden dia merenung akhirnya menelurkan gagasan ini. Nah, tetapi selain tadi tentang super terbuka bahwa ini adalah partai seluruh anggota ya, yang memilih ketuanya anggota, ada lagi di situ misalnya seandainya Pak Jokowi mendirikan partai, beliau tidak akan mendirikan partai seperti konvensional yang sekarang. Ya, beliau ini silahkan didiskusikan termasuk relawan, oleh publik, oleh seluruh perangkat di Republik ini. Beliau mengusulkan untuk mengurangi biaya operasional partai yang begitu menjadi momok ya oleh partai-partai dan ini terus menjadi pembahasan. Beliau misalnya mengusulkan misalnya yaitu kantor-kantor ya dilakukan secara virtual ya, mulai di PC bahkan tingkat bawah virtual. Tapi motifnya membangun digital. partai super terbuka ini apa? Ingin menandingi PDI Perjuangan, partai lamanya yang konvensional menurut Pak Jokowi begitu? Secara pada saat itu kita diskusi itu tidak ada khusus membicarakan tentang PDI Perjuangan. Tetapi kalau misalnya bicara momentum, termasuk pada saat itu memang dibicarakan momentum. Ya, pada saat peluncuran partai ini itu momentum harus diperhatikan. Apakah nanti momentum ini berkaitan dengan PDI Perjuangan atau apa? Pada saat itu kami menyerahkan kepada Pak Jokowi. Silakan Maksudnya Pak. apa momentumnya berkaitan dengan PDI Perjuangan? Misal kan saya sampaikan tadi, apakah nanti momentum ya deklarasi atau peluncuran partai itu berkaitan dengan PDI Perjuangan, misalnya contoh pada saat ini rame-rame perseteruan ini Pak Jokowi mendeklarasikan atau pada saat PDI Perjuangan melakukan apa, itu kan kita tidak tahu karena memang belum sampai di situ pembicaraannya. Begitu. Oke, jadi niatnya Pak Jokowi mendirikan partai super terbuka apa? Ingin tetap eksis di politik begitu? Ya, Pak Jokowi kan masih mempunyai gagasan besar, tapi kan sekarang dia tidak berada dalam posisi formal di kekuasaan formal untuk ya bahkan untuk melanjutkan, mengawasi sampai Indonesia maju ini. Beliau pengen masuk ide-idenya, gagasan, cita-citanya pengen terwujud melalui partai. Seandainya nanti ini berhasil diluncurkan, ya terus mengawal ini ya untuk Indonesia maju. Oke, baik. Saya mau ke Mas Gundrom. Mas Gundrom, bagaimana kemudian PDI Perjuangan melihat rencananya Pak Jokowi mendirikan partai super terbuka ini untuk mengganti partai-partai konvensional? Berarti PDI Perjuangan dianggap konvensional. Ya, saya kira kalau hanya ide, ya itu terserah Pak Jokowi. Nanti saya kalau komentar dianggap menyerang Pak Jokowi. Tapi kan kenapa Anda bertanya kepada PDI Perjuangan? Bukankah anak bungsu dia juga ketua umum sebuah partai yang konvensional? Bukankah menantu dia masuk sebuah partai yang konvensional? Tinggal yang sulung aja yang belum menentukan kemana partainya kan? Tapi menurut saya, kalau boleh saya komentar, Super TBK itu kan istilah yang identik dengan perusahaan. Nah ini menarik menurut saya. Kenapa Pak Jokowi membuat sebuah istilah yang bisa
dekatkan dengan perusahaan. Padahal perusahaan itu tujuannya adalah Mencari profit. untung. Ya. Partai tidak. Kalau mau bicara soal anggota, kenapa bukan koperasi? Kenapa harus pakai yang namanya Super TBK? Nah kemudian kalau bicara soal Super TBK, mana ada yang namanya perusahaan Super TBK itu tidak ada yang tidak dimiliki oleh orang yang punya yang namanya saham mayoritas. Tetap ya, Tetap saja dimiliki Anda oleh mau saham. bicara semua orang boleh punya saham ya. Tapi siapa yang punya akhirnya perusahaan itu? Yang punya saham Tetap yang minoritas. mayoritas, Nah ya. kemudian bicara soal pemilihan ketua umum. Ini kita bicara soal konsekuensi. Kalau kita mengenal di undang-undang politik kita, ya baik yang tahun 2008 atau yang sudah direvisi tahun 2011, terkait dengan pemilihan ketua umum itu kan berdasarkan ADART. Nah di situ bagaimana ADART itu mengatur? Selama ini kan ada yang sistem langsung, tapi sistemnya adalah keterwakilan atau yang disebut dengan pemilihan keterwakilan, tapi biasanya itu langsung adalah musyawarah mufakat. Oke. Nah contoh, ini saya mau bicara, seperti Golkar dan Ya. beberapa mungkin Demokrat, itu kan Ya. perwakilan. Ya. Ada berapa orang yang bertarung, kemudian ada voting, nah, tapi tetap dari bawah. PDI Perjuangan juga sama, dari anak ranting, konvercap, konverda, kemudian juga nanti Kongres mengusulkan, tapi nanti istilahnya itu pakai musyawarah mufakat. Ya. Nah kalau mau langsung yang namanya one man one vote, saya kira itu persoalan terbesar tantangannya adalah masalah uang, masalah logistik. Oke, money politiknya tinggi ya. Enggak hanya soal money politik, persoalan pendataan, verifikasi. Yang bisa saat ini untuk one man one vote itu hanya negara. Ya pemilihan pilpres langsung, kemudian pilkada langsung. Kenapa? Karena biayanya sangat besar. Nah, kalau berkaca kepada model-model ini, mana yang disebut dengan demokrasi? Ya tergantung kita bicara soal apa yang disebut dengan definisi dari demokrasi itu. Demokrasi itu apakah harus one man one vote atau boleh keterwakilan, musyawarah mufakat, pakai keterwakilan, pakai voting dan sebagainya yang selama ini juga ada di ormas ataupun juga di partai-partai politik. Oke, begitu. saya mau ke Bang Ade. Bang Ade, Pak Jokowi tadi menyampaikan ya bahwa pembentukan partai super terbuka ini ternyata konsepnya ini sudah diadopsi oleh PSI. Bagian mana yang diadopsi? Orang pemilihan ketua umum PSI aja 2 hari jadi kader langsung jadi ketua umum. Iya, maksudnya Bagian mana diadopsi yang adalah kan diadopsi gini. Ini akan diadopsi, akan diterapkan di PSI. Katanya sudah diadopsi. Ya diadopsi, ide itu diadopsi, sekarang sedang dalam pembicaraan di dalam partai, bagaimana bentuknya. Ingat ya TBK di sini sebetulnya bukan TBK perusahaan, tapi terbuka. Ya. Jadi kita harus sadar nih, ini penonton juga harus sadar, bahwa di Indonesia ini cara pemilihan ketuanya ini beragam, paling tidak ada 2 bentuk. Yang pertama adalah yang PDIP, ya, yang paling ekstrim. PDIP itu yang menentukan siapa yang jadi ketua, PDIP adalah Bu Megawati. Ya. Dia punya hak prerogatif. Itu sudah dinyatakan dalam ADART tahun 1999 bahwa yang berhak menentukan adalah Bu Megawati. Jadi kalau dalam Ketua umum dipilih Kongres, Anda baca lagi ADART-nya. Enggak, tolong baca apa yang disebut sebagai hak prerogatif. Hak Ibu prerogatif Megawati. itu sebagai ketua umum, tapi ketua umum itu dipilih melalui Kongres. Itu ada di ADART. Dialah yang menentukan siapa yang jadi ketua. Ketua DPP, struktur DPP, Tolong baca. bukan ketua umum. Tolong baca Loh, lagi. saya orang PDI, Iya, tolong dibaca lagi. Oke. saya orang PDI Perjuangan, Ya. gitu kan? Ya. Oke. Saya juga bisa bilang apapun ya. Saya mau bilang itu yang menurut kami paling tidak demokratis. Enggak, Anda tuh bohong bahwa ketua umum PDI Perjuangan itu dipilih di Kongres. Tidak. Kemudian dia punya hak prerogatif Iya. untuk membentuk yang namanya struktur Formatur, DPP. ya. Bukan ketua umumnya dipilih Ibu Megawati Ya, gitu itu lah. menurut Guntur Romli. Loh, menurut ADART. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lah, saya bukain untuk Anda. Nih saya bukain. Silakan Oke, Anda silakan ngoceh. lanjut dulu. Kalau Ya, bohong nanti saya bantah. selesaikan dulu. Jadi kemudian Jangan ada seenaknya. yang lain ya, yang Golkar dan kawan-kawan itu memang dari bawah, tapi akhirnya dipilihnya di Kongres. Yang datang ke Kongres yang berhak bersuara, ya. Nah, Di PSI? Pak Jokowi dulu kan, Pak Jokowi melihat bahwa kenapa kalau Presiden Indonesia saja bisa dipilih Secara langsung, one secara man, one langsung vote. oleh warga negara Oke. yang 200 sekian puluh juta, kenapa untuk sebuah partai yang anggotanya hanya berapa ratus ribu atau juta gitu ya, itu nggak bisa one man one vote,
apalagi sekarang sudah ada online, ya. Digital. Orang bisa memilih melalui internet. Jadi dia membayangkan adalah kenapa tidak dibuka saja, ya. Pemilihan ketua partai dilakukan oleh semua Oke. ya anggota, ya, siapapun yang memiliki KTA atau paling tidak yang sudah 2 atau 3 tahun memiliki KTA itu bersuara di sana, ya. Bung Freddy bisa dipilih, saya bisa dipilih, Adi bisa Oke, dipilih. tapi yang sudah diadopsi PSI itu konsep Belum, yang mana? ini kan baru gagasan. Monen- Gagasan ini sedang dibicarakan. Kapan mau dilakukan? Misalnya bentuknya seperti ini, pertanyaan besarnya. Kalau ini mau one man one vote, yang boleh memilih itu misalnya kalau Setiap minggu lalu, kader ya atau- betul, minggu lalu dia baru masuk ke PSI, sudah boleh milih tidak? Ya, kalau orang itu sudah setahun, Harus ada masa waktunya ya. Masa waktu misalnya bergabung. ya, dan itu harus ada penyesuaian karena ini untuk pertama kalinya nih, ya, PSI akan menjadi partai pertama yang akan melakukan itu kalau jadi dilakukan. Kenapa kalau jadi? Belum tentu jadi. Ya mudah-mudahan jadi, tapi kan selama itu belum terwujud, kita nggak bisa bilang bahwa PSI sudah mengadopsinya. PSI masih harus menunggu waktu ya. Dan Pak Jokowi sendiri kan baru mengutarakannya, saya duga ya, Pak Jokowi juga belum punya sebuah konsepsi yang lebih detail, yang tegas mengenai bagaimana nanti itu dijalankan. Oke. Nah, dalam hal ini saya harus katakan, munculnya gagasan Super TBK ini tidak ada kaitannya dengan perseteruan Deddy Sitorus tadi. Ya. Selama PD Perjuangan dengan Pak Jokowi. Nggak Pak ada Jokowi. kaitannya. Karena ini duluan, ya ini Oke. duluan muncul dari Pak Jokowi, kemudian muncullah kasus yang Deddy Sitorus. Tapi perseteruan Pak Jokowi dengan PD Perjuangan udah mulai dari 2023. Ada. Saya mau bilang yang Deddy Sitorus kemarin itu Ya. tidaklah yang menyebabkan terjadinya gagasan one man one vote. Oke. Itu datangnya lebih awal. Tapi sekarang kalau ditanya sudahkah PSI akan menerapkannya, sedang kami persiapkan sematang mungkin. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, Anda melihat rencana pembentukan partai super terbuka ini memang wacananya Pak Jokowi, idenya Pak Jokowi, yaitu untuk menandingi PDI Perjuangan nggak sih? Ya sebenarnya secara substansi sejak awal publik melihatnya dua hal. Pertama ketika muncul soal bagaimana partai super TBK Pak Jokowi itu dianggap sebagai sebuah guidance, petunjuk bagaimana sebenarnya Jokowi ingin mendirikan partai politik baru. Karena sebenarnya publik ya, termasuk klaim-klaim para relawan dan pendukung Jokowi, Jokowi itu punya segala-galanya Rifana untuk mendirikan partai politik. Kalau kita membaca bagaimana literatur pendirian partai politik di negara kita, Jokowi itu saya kira sudah memenuhi banyak hal. Pertama dari segi ketokohan. Oke. Kita tahu bahwa semua partai politik di negara kita itu tidak terlepas dari faktor ketokohan. Oke. PKB karena Gus Dur, kemudian PAN karena Amin Rais ya. Kemudian Demokrat itu karena SBY, kemudian Gerindra PDIP karena karena Prabowo, Megawati, PDIP karena Megawati dan seterusnya. Jokowi punya di situ. Yang kedua harus diakui ya, Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode punya networking yang saya kira berjejaring. Tinggal diuji apakah dengan partai politik yang baru kemudian akan tegak lurus bergabung menjadi bagian di dalamnya. Yang ketiga yang disebut dengan punya irisan basis massa. Apapun judulnya, Pak Jokowi itu dinilai sebagai sosok yang sifatnya nasionalis. Jadi pemilih-pemilihnya ini beririsan dengan partai-partai nasionalis yang lain. Bisa beririsan dengan PDIP, bisa beririsan dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan Demokrat, dan seterusnya, dan seterusnya. 3 variabel ini yang paling memungkinkan sebenarnya captive market yang dimiliki oleh Jokowi sebenarnya sudah sangat memenuhi syarat bagaimana partai politik yang baru ini didirikan. Kalau mau jujur, banyak publik yang berharap Pak Jokowi itu mendirikan partai politik ketimbang selalu dikaitkan dengan Golkar, ketimbang selalu dikaitkan dengan Gerindra. Ini Pak Jokowi harus diuji dalam konteks apakah setelah tak jadi presiden, partai yang baru ini kemudian akan establish dan bisa pamor politiknya masih betul kuat dan apa enggak kemudian bisa kompetitif dengan partai-partai yang lain dan itu yang sebenarnya sedang ditunggu. Tapi rasa-rasanya belakangan narasinya tidak di situ. Ini semacam gagasan dan wacana yang sepertinya sengaja dihembuskan sebagai bentuk kritik kepada partai-partai politik yang ada di negara kita. Sorry to say, harus saya katakan, ketika muncul wacana tentang partai super terbuka, yang ditunjuk pertama kali seakan-akan mengarah kepada PDIP. Padahal Karena yang disasar itu adalah proses suksesi kepemimpinan di ketua umum partainya. Makanya wajar yang dicontohkan Bang Ade cuma satu.
Padahal kita tahu yang jadi ketua umum partai di negara kita yang nggak ganti-ganti bukan cuma PDIP. Ya. Bisa dicek kok di partai yang lain. Semuanya juga ada ya. sejak zaman SB tak ganti-ganti tuh sampai sekarang. Ada juga sejak partai itu berdiri sampai sekarang nggak Gerindra ganti-ganti. juga nggak ganti. Tapi proses pemilihannya. Kalau Nasdem juga nggak dan ganti, kebetulan saya PKB juga banyak nggak menulis ganti. partai termasuk di PDIP. Kalau PAN juga nggak pemilihan ganti. ketua umum di PDIP, setahu saya Bang Ade tadi Ini saya mohon baca begini. nih. Itu memang kan di situ yang memiliki hak suara yang kemudian menentukan pilihan politik. Nanti bisa diklarifikasi. Nah, dalam konteks itulah kemudian wajar kemudian ketika muncul narasi partai super TBK, sebenarnya nih kritiknya cuma ke Banteng nih, tidak ke tempat yang lain. Jadi Itulah- sebenarnya ini kritikan aja ya dari Pak Jokowi ya. Betul. Nah, cuman problemnya adalah di negara kita memang ada partai politik yang demokratis. Enggak ada. Enggak ada demokratis dalam berbagai sisi kok. Rekrutmen, proses regenerasi, termasuk kebijakan-kebijakan politik yang keluar. Mana ada yang demokratis? Oke. Kalau mau jujur, per hari ini ada tidak kader partai yang berani melawan ketua umumnya? Nggak Nggak ada. Ini yang mempertebal apa yang disampaikan oleh Robert Michel. Di partai itu ada yang disebut dengan hukum besi oligarki. Di mana kekuatan partai politik itu terpusat pada satu, dua, dan tiga orang saja. Jadi di situ konteksnya. Baik. Pak Emrus, menurut Anda ini memang hanya sentilannya Pak Jokowi aja ke PDI Perjuangan atau memang Pak Jokowi betul-betul ingin tetap eksis di dunia politik makanya ingin membentuk partai super terbuka? Kalau bicara tentang sentil, saya kira tidak. Karena kalau kita bicara bahwa yang punya suara semua anggota, berarti itu sama kritik terhadap Gerindra juga, kritik terhadap Golkar dan Iya. semua. Iya. Kan begitu, tidak Betul. hanya PDI. Jadi sangat tidak fair kalau kita sebut untuk PDI saja, kan begitu. Nah, oleh karena itu pandangannya itu sebagai antitesis daripada kondisi partai kita sekarang di Indonesia. Tetapi harus kita sadari, yang saya kritisasi selama ini adalah supernya itu. Kalau partai terbuka silakan. Ada di Kenapa beberapa- harus super terbuka Iya, ya? Kenapa ada di ada beberapa kata-kata negara. super ya? Tapi tidak ada partai dimanapun di dunia yang super terbuka. Kalau super terbuka, begitu benar-benar terbuka, jangan Pak Jokowi mendirikan nanti di pusat, lalu turun ke bawah. Itu bukan super terbuka. Artinya yang bagus itu adalah bottom up, bukan top down. Ketika terjadi top down, pasti tidak super terbuka. Oke. Nah, apakah Kenapa kemungkinan tidak super terbuka? sebentar, jangan dulu dipotong. Bukan kenapa Nah, tidak super terbuka. Sebentar, satu-satu saya ulang. Ya. Kalau memang super terbuka, harus dari desa. Masing-masing desa membentuk organisasi-organisasi di seluruh Indonesia, punya kepentingan yang sama, baru terjadi kristalisasi di tingkat kecamatan dan seterusnya. Oke. Tapi kalau langsung di pusat, berarti ada suatu doktrin politik yang disampaikan ke bawah bahwa harus ikut ini. Sehingga sangat tidak bisa super terbuka. Tapi kalau terbuka mungkin. Gitu ya. Maka oleh karena itu kalau dikatakan super terbuka, saya terus terang mengatakan hampir mendekati 0%. Oke. Nah, kalau misalnya PSI mengadopsi super terbuka itu, berarti platform politik dari PSI harus berubah karena selama ini tidak terbuka. Harus. Harus berubah. Ini kan Karena akan apa? berubah Kenapa? di Kongres. Tunggu dulu. Karena kenapa? Karena mereka sangat tidak demokratis PSI. Saya bisa jamin, saya bisa buktikan. Berapa hari si Kaisang langsung ketua umum, gitu ya. Baru berapa hari, berapa lama dia sudah ditegur Ade Armando, gitu kan? Menegur. Di mana demokrasinya? Jadi oleh karena itulah saya pikir bahwa kalau super terbuka, sebaiknya saya menyarankan kepada Pak Joko Widodo, partai terbuka saja, jangan pakai kata Super. super. Satu lagi Bu, saya mau Oke. katakan bahwa kalau dalam suatu strategi politik itu kan bagian dari private. Ya, Apakah dibuka nanti strategi politiknya ketika campaign dan lain-lain? Tidak. Maka sejatinya sebut saja partai terbuka. Baik, Jangan baik. pakai kata super. Ya. Baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan dari teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di studio malam hari ini terkait persetujuan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi dan rencana membentuk partai super terbuka. Kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.